Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan sedikit ya tentang SQL yang belum. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang where, terus order by. Order by juga ada dua kan, pakai ascending dan descending. Ada ya? Nah itu saya tulis ya waktu perkuliahan kemarin sore. Kalau mau kita flashback lagi ke belakang lagi, berarti kita sudah belajar DDL, Data Definition Language. Kemarin ada create, drop, apa lagi? Gak usah keluar ini. Gak ada juga. Drop, rename, truncate, alter, terus DML untuk memanipulasi. Itu kalau ada create ya, create, update, delete. Tapi ada juga yang memisahkan C-nya jadi DQL sendiri atau data query language. Jadi untuk select dia sendiri. Kalau DML karena manipulation, jadi cuma create, U dan D-nya, update dan delete-nya. Jadi kalau bahasa SQL-nya insert, update dan delete. Itu kita udah belajar itu. Jadi kalau where kemarin kita untuk filter ya. Jadi setiap data, list datanya berupa list mahasiswa, list produk, list buku, itu kita bisa selalu biasanya ada di siapkan fitur filter, sort sama search. Karena data itu banyak ya. Sehingga kalau kita tampilkan keseluruhan data, maka menemukan data yang banyak itu sulit. Biasanya kita ingin menampilkannya dengan lebih spesifik, sehingga ada filter, ada sort, ada search. Jadi kalau filter dari kelompok data yang banyak diambil kelompok tertentunya gitu ya. Dengan kita pakai where, kemarin sudah ada and, or, dan not ya. Kemudian sort juga tadi descending ascending. Hari ini search belum ya? Search belum kan? Nah hari ini kita bahas search dan nanti ada fungsi-fungsi yang berkaitan dengan num ya, artinya yang berkaitan dengan numbering. Ada min, max, average atau rata-rata, count sama sum. Nanti sambil diingat juga ya yang kemarin karena kaitannya itu nanti sama where ini. Oke. Kita coba dulu pakai SQL nya. Jalankan buka PHP MyAdmin-nya. Kemarin kita sudah punya database sistem informasi akademik ya atau SIAKA. Ini kan ya. Kalau nggak salah ini datanya sudah persis sama. Coba dicek lagi apakah sama gitu ya. Karena ini kalau yang kelas kemarin sore yang kelas satunya itu belum ada angkatan. Jadi saya kemarin minta ini di ekspor dari punya saya diimport ke punya masing-masing ya. Tapi kalau punya Anda kayaknya sudah ada ini ya. Coba dicek lagi datanya sama apa enggak. Atau kalau yang di komputernya lab itu kan sudah diimport sama teman Anda, mungkin sudah ada yang database-nya SI Academy. Cek lagi ya sebelum kita mulai ya. Risman, Ali, Lianti, Nando, cek lagi name-nya. Atau saya kirimkan ke grup WA aja.
Nah ini saya kirim juga ke grup WA kita aja. Kalau mau pakai database yang ini. Bikin dulu database-nya SI Academy. Baru kemudian di-import. Saya ulang ya, coba saya hapus dulu punya saya, dihapus. Kalau mau pakai yang di itu yang saya kirim. Bentar ya, saya coba hapus punya saya dulu. Nah, jadi kalau kita import database-nya harus dibikin dulu ya, persis samakan aja namanya kayak nama file SQL-nya. Dibuat. Nah, langkah berikutnya kita nggak perlu bikin tabel-tabel, kita tinggal import dari file yang saya kasih ke grup WhatsApp. Nah, ini cara untuk kita membackup database ya. Kalau Anda punya project, backupnya ini backup manual, tapi ada juga backup yang otomatis ya pakai GitHub dan fitur-fitur versioning yang lain ya. Tapi ini kita manual. Pilih filenya, import, selesai. Cek di tabel mahasiswa sudah ada datanya Bu. Berarti sudah ada datanya, sudah ada. Belum, masukin dulu ya supaya nanti hasil ketika kita jalankan SQL sama. Database-nya sudah dibikin? Bikin database dulu pakai nama itu. Kalau enggak dia bingung nanti database-nya enggak ada. SI underscore academic. Coba cek tabelnya. Sudah ada 8 data nggak? Nah, sip. Udah siap ya. Nah, masuk. Bisa kan? Sudah bisa. Berikutnya berarti kita coba yang sana dulu karena yang source harus sedikit rada sulit. Jadi kita coba fungsi-fungsi namanya. Klik klik tabel mahasiswa dulu. Ini mahasiswa. Sekarang kita pengen jalankan SQL-nya di tabel ini aja ya. Sudah diklik tabel mahasiswa? Ya, berikutnya pilih SQL sama kayak kemarin yang kita pakai where ya. Nah, kita coba min dulu. Jadi select min, kurung buka, kurung tutup, from mahasiswa. Jadi kemarin bangkunya kan select bintang ya, atau select all. Nah, bintang itu diganti nih select min. Nah, min dari apa? Di sini kita isi nama kolomnya. Nah, jadi ini akan mengambil data dari nilai di tabel mahasiswa yang paling rendah. Coba dijalankan. Berapa hasilnya? 60 ya kan sudah. Sebelum di run di copy dulu ya.
Ya nggak apa, kalau belum nanti ketik lagi. 60. Nih, atau copy dari ini. Ini ada nih kan query-nya. Supaya nggak ketik ulang. Nilai min-nya 60. Jadi kita coba lagi ya nilai max-nya. Nilai max-nya dari nilai. Kalau nggak salah paling tinggi 100 kemarin saya isi itu. 100. Ya. Nah ini nilainya 100. Jadi kita nggak perlu manual ya, maksudnya sort dulu dari paling tinggi paling rendah, baru ambil row pertama, nggak perlu. Jadi kita cukup minta dengan fungsi min atau max. Oke, kita lanjut. Min max. Ini saya edit aja. Average ya, rata-rata. Jadi dia menghitung rata-rata hanya untuk yang ganti deh, buat lagi. Langsung 2 ya, kita coba 2 ya. Jadi rata-ratanya perempuan kelihatan, rata-ratanya laki-laki. Keduanya tampil, jadi kita bisa lihat yang mana yang lebih tinggi. Bisa? Tuh yang bawahnya, coba scroll lagi bawahnya. Ini kan select pertama, langsung ya. Terus berarti itu tinggi laki yang lainnya. ini perempuan, saya tampilin 75. Scroll lagi ke bawah, laki-laki 83,00. Ini bukan 1000 ya, koma ya, bukan titik, tapi karena bahasa Inggris jadi dia menampilkan koma itu pakai titik. Sudah ada, kita cobain jadinya sudah ada 5. Min, max, average. Berikutnya count. Count itu untuk menghitung jumlah baris. Jadi kalau nanti ada jumlah buku berapa, jumlah produknya berapa, kan yang di desain interface ada kan ya, jumlah yang tersedia berapa, itu pakai count. Select count, all aja ya. Jadi kita ingin mengetahui
jumlah keseluruhan data mahasiswa. Nah, jadi kaitannya kalau yang itu tadi fungsi-fungsi itu sama where ya. Harusnya 8 kan, karena baru 8 yang kita isi. Nah, berikutnya coba kita tambahin where nilainya lebih dari 80. Gini, ada berapa orang yang nilainya lebih dari 80? Jadi kita nggak perlu manual ngeliatin satu-satu gitu. Tinggal pakai fungsi gitu. Kirim. Nah, jadi dia nggak nampilkan data ya, karena dia fungsi 6 itu cuma angka-angka. Jadi dia keluar cuma angka. Udah, sesederhana itu aja. Berikutnya berarti terakhir sum sebelum kita main game. Sum adalah menjumlah. Kalau tadi menghitung baris ya, kalau ini menjumlah misalnya nilai dari mahasiswa web jenis kelamin kalau mau sum semua berarti nggak usah pakai where ya, tapi kalau ingin men-sum nilai salah satu kategori tertentu yang kita filter pakai where, jadi kita tambahkan where di setelah nama tabel. Nah, ini akan kita pakai kalau nanti Anda menghitung total omset, kalau bikin jualan gitu ya, total omset, total jumlah buku, total transaksi, total berapa kita punya unit mobil, dan seterusnya. Sum, karena dia akan menambah nilai yang di dalam isi kolomnya, isi datanya ditambah. Jadi bukan menghitung baris. Kalau menghitung baris itu untuk menghitung berapa judul buku. Nah, satu judul kan bisa banyak buku ya. Kalau berapa judul buku itu pakai count. Tapi berapa jumlah buku total keseluruhan. Jadi kalau ada satu judul 2 buku itu pakainya sum. Itu ya bedanya ya. Oke, saya copy lagi ke udah selesai. Satu lagi ya. Search ya. Search. Nah, itu kita pakai where juga. Select all. From mahasiswa where mungkin nama aja ya, nama mahasiswa live seperti persen RI persen. Persen itu artinya terserah apapun karakter di depan li, maka nggak masalah
dan persen di belakang li, terserah karakter apapun di belakang li, ambilkan buat saya. Ya. Nah ini kita coba dulu, jalankan. Jadi ada 2 Yuli. Nah ini kan dia nggak masalah di tengah li, li-nya di tengah gitu ya. Select all from mahasiswa where nama mahasiswa lah. Jadi ini adalah li itu string yang diambil dari text boxnya search, nanti dimasukin variabelnya ke sini. Kalau variabel nanti pakai $ ya biasanya. Nah beda sama kalau kita li depannya nggak ada gini. Ini tampil ya. Kayaknya 0. Kan? Ini umumnya dia dikasih $ depan dan belakang. Supaya bisa apapun Yuria tadi kan li-nya di depan, apapun karakternya, kecuali gini ya, buat ya tolong buat carikan saya nim aja, nim mahasiswa yang depannya 23. Nah maka ini harus string, harus persis sama depan stringnya atau isian varcharnya itu 23 bla 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 bla, 23 berapa, sehingga dia harus persis sama. Maka dia akan belakangnya aja ya terserah angkanya berapa, tapi depannya harus 23. Nah jadi hati-hati ya, umumnya search itu pakai persen depan persen belakang gitu. Tapi kalau ini kekhususan, kalau misalnya Anda nggak punya di tabel Anda nggak punya kolom angkatan, gitu ya, kan ada 4 misalnya Anda bikin tabel yang ada angkatan, jadi Anda bacanya angkatan itu dari nim, jadi ngambilnya jalankan, maka dia akan muncul semua yang nimnya 23 bla bla bla, 23 106, 23 3014 dan seterusnya. Oke. Saya copy ke grup ya. Ya. Minggu depan baru kita belajar join ya. Jadi tabel terpisah seperti tabel yang ada foreign key, primary key-nya ketika ditampilkan bersamaan. Kalau foreign key, primary kan dia terpisah, rancangan database-nya, tabelnya dipisah sendiri-sendiri. Misalnya kategori dan buku. Tapi kita ingin untuk menarik datanya langsung ada buku itu plus kategorinya apa, itu pakai join. Itu minggu depan. Hari ini itu dulu, kita lanjut ke game ya. Jadi ini akan kita bagi jadi 4 kelompok. Absennya mana ya? Kita bagi kelompok aja. Total berapa jumlah anak ya? Ini kemana absennya kita ulangi. Siapa Hidayat begini. Jadi ya biasai absennya.
Eva, temennya ntar dulu, ini Lans nggak ada ya. Eva, Sarmila, iya, oke. Saya nggak tahu ya. Sisanya Pak, sisanya. Isi saya kamu Berdasarkan silakan kelompok 1, 2, 3, 4. kita sedih banget nih pasti rapat. Kelompok berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Siapkan satu komputer atau satu laptop yang akan digunakan bergantian. Jadi cuma ada satu orang yang megang laptop, temen yang lain di belakang ya. Nanti setiap 2 menit switch ganti yang megang mengoperasikan laptopnya. Sini kan? Jadi pastikan laptop atau komputernya yang oke, nah yang ada trouble. Tentukan urutannya, siapa dulu? Nomor 2 siapa? Nomor 4 siapa? Sesuai kelompok Pak. Ada itu. Ini sebelum itu aku tentukan. Ya, tentukan yang pertama siapa? Kedua siapa? Ketiga siapa? 4 siapa? Dulu. Siap. Tanya lain. Boleh nggak boleh? Sebaiknya taruh di meja ya. Kalau di kursi saya khawatir jatuh laptopnya. Kita akan pakai database yang sama, database yang tadi juga. Siapkan tabel, jalankan SQL-nya di tabel mahasiswa seperti tadi. Itu diarahkan, tapi yang mengoperasikan satu orang yang tadi, urutan sesuai urutan. Oke, waktunya setiap yang megang 2 menit. Jadi kalau nanti waktunya habis, saya akan bilang switch gitu ya. Switch itu artinya berganti orang. Switch ganti orang ke yang berikutnya. Sudah siap? Loh. Atau saya kasih waktu dulu buat Anda persiapan ya, baca-baca dulu. Boleh, silahkan. 5 menit aja waktunya. Oke, nanti akan ada 5 tugas ya. Jadi setiap tugas, pokoknya kalau yang udah selesai silahkan kelompoknya angkat tangan. Bukti bahwa udah selesai, nanti saya cek kalau benar. Akan saya tulis di kolom itu, kolom di papan tulis peringkat 1, 2, 3 atau 4 gitu. Nanti terakhir akan kita hitung totalnya. Ya yang lamanya juga. Yang DDL dan dari awal. Pertama, buatkan tabel baru dengan nama UKM
berisi ID UKM dan nama UKM. Angkat tangan sudah? Oke, saya cek ya. Cek tabelnya, strukturnya, ID UKM. Oke, kelompok 1 udah. Ke tugas kedua. Isi tabel UKM dengan 2 data. UKM-nya Mapala dan Tari. Mapala dan Tari. 2 aja ya diisinya, Mapala dan Tari. Seperti tadi yang sudah selesai, silakan angkat tangannya. Tari. Mapala sama Tari. Ya, jalankan. Sudah, Pak. Ada kopi dulu, kawan. Bisa dikopi. Iya. Kirim. Iya. Isi tabelnya, lihat, browse. UKM. Klik tabelnya. UKM. Ada, Pak. Oke. Kelompok 4 sudah selesai. Siapa yang sudah? Belum. Nya 2 aja. Masa petakolan saya? Jalankan, kalau terisi bujur. Silakan ganti orang ya. Empat, 3, 2, 1, switch, ganti pemain. Ganti. Ini masih merah. Sudah? Saya cek dulu tabel UKM-nya. Browse. Oh ya udah ya. Oke, kelompok mana udah? Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Cukup ya kalau 4, waktunya habis. Lanjut ke tugas nomor 3. Siapkan di tabel mahasiswa SQL-nya. Tugasnya adalah tampilkan mahasiswa dengan jenis kelamin laki-laki dan urut dari yang paling besar ke terkecil.
Tampilkan mahasiswa laki-laki, urutkan berdasarkan nilai yang terbesar ke terkecil. Nah, dari terbesar mana, Pak? Dari terbesar ke terkecil. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Dari ID-nya Pak? ID atau nilai Pak? ID. ID Pak. Dari nilai. Nilai Pak. Nilai terbesar ke terkecil laki-laki. Oke. Ya, saya tahu aja siapa yang duluan angkat tangan. Coba. Ini kalau ini salah berarti sana ya. Bisa kita siapa lo bang? Laki-laki dari terbesar. Ya, sip. Laki-laki belum terurut dari terbesar ke terkecil. Dari terbesar ke terkecil ya. Ya. Kelompok 1. Ya, switch ganti orang. Cepet ya ini ya. Oke, mulai lagi ya. Silakan ganti orang. Ya, Akram. Ya. Yang ini cepet ya. Tugas nomor 4. Tampilkan nilai rata-rata dari mahasiswa yang angkatan 2023 laki-laki. Tampilkan nilai rata-rata dari mahasiswa angkatan 2003 laki-laki. Ya, saya cek dulu. Rata-rata dari mahasiswa laki-lakinya belum. Rata-rata mahasiswa laki-laki 2023. Jangan ketinggalan laki-lakinya atau 2003-nya. Ayo, detik-detik penentuan. 2 tugas terakhir. Sudah, Pak. Ya. Berapa rata-ratanya? Select average nilai from mahasiswa angkatan 3 and sip. Ya. Gimana? Berapa tadi nilai rata-ratanya berapa? 85, itu berapa? Select average nilai from mahasiswa jenis kelamin. Ya, benar. Tinggal 2 kelompok yang belum. Kelompok 3 dan kelompok 2 dan kelompok 3. Tampilkan atau ambil data rata-rata mahasiswa laki-laki 2023. Ya, yang barusan kita pelajari hari ini rata-rata. Sudah? Saya cek dulu ya. Berapa nilai rata-ratanya? Berapa nilainya? 80 Pak. Hah? 80. 80? Harusnya 85 loh. Yes, Katanya kesalahan. ada yang salah query-nya. Jujur, ada yang ketinggal tuh query-nya. Coba cek lagi. Ayo, kalian masih bisa balap tuh, mereka masih salah. Ya, masih berapa?
Ya switch ganti. Ganti orang lagi. Ya. Pro mahasiswa dulu, terus kami ini belakang. Misalnya di pom misalnya. Jalan Ya, berapa nilainya? 85. 85. Ntar lihat query-nya. Select halusnya, tulisannya average pro mahasiswa wear jenis kelamin laki-laki. And angkat. Ya, sip. Tinggal ya. Ya, nilai sementara tinggal 1 game terakhir. Penentuan walaupun sepertinya sudah kelihatan siapa juaranya. Ya, lanjut ya. Bisa aja sebenarnya, tapi mungkin karena pressure. Tugas terakhir. Search nama mahasiswa yang memuat AN. Nama mahasiswa apa, Pak? Nama mahasiswa yang memuat AN. AN. Terserah aja AN-nya di tengah atau di mana pun. Muat AN. Oke. Sip. AN ya, sip. Ini apa? Berapa orang? Oke, sip. 3 orang ya. 1, 2, 3. Berapa orang? 3. Oke, Riz, aman. Kita hitung dulu ya. Tambah aja langsung. Ya. Yang paling kecil yang menang. Bantu pakai kalkulator boleh. 4. Tipis ya. 7. Sudah cek lagi yang lain ya. Sudah bener lah itu totalnya. Oke, jadi dan juara satunya kelompok 4. Kita beri aplaus buat semua. Terima kasih. Terima kasih atas game hari ini. Itu dulu buat hari ini, nanti kita sambung minggu depan buat yang join. Ya join belum ya, sekali join. Terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.